membawa penyembahan kami Tuhan, karena kami sadar Tuhan, begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Kau hadir di tempat ini, mengawat kami, mengurapi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua yang bahagia, tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Haleluya. Berbahagia orang yang takut salam. Berbahagia orang yang persiapan. Dia akan berhenti untuk berhati-hati dari diri selamanya bersamanya. Berbahagia orang yang berbahagia orang yang persiapan. Dia akan
sekali. Kita sudah memuji nama Tuhan. Saya undang pada pagi hari ini untuk KOR GBDI Nafiri Allah ataupun umum bisa ibu-ibu ini makan kurang makan baru ibu nggak makan tak ini dulu memang penyakit ya. Penyakit saya itu kaki, pertama itu kaki. Kalau saya kesini berangkat doa malam itu berangkat nurut utama itu nggak apa kaki itu dari sepeda motor itu kok rasanya kok mancep kok dijojok besi panas sampai nggak bisa telapak nggak bisa mancik ya. Saya melangkah banyak. Ternyata paginya Selasa dibawa ke Bel itu dapat obatnya itu baik memang sembuh kaki langsung saya berjalan ya. Cuma obat itu sebelum diminum dikasih obat lambung. Masalahnya saya sudah ada masalah lambung itu ya. Itu saya sakit sampai
Waktu itu saya cuma bilang gini sama ibu Mbak, ini saya bu kok bedel berkah, rasanya kok nggak enak, kayak abot, makan apa nggak nafsu bu, sampai punya apa nggak anak-anak berikan nafsu, satu sendok 2 sendok sudah. Terus ternyata itu saya wes tak nangone ini aja Diono, sang kepinginnya sembuh ya, kepinginnya pertolongan obat, cuma Tuhan yang menolongnya. Saya berobat di Diono, minum obat. Saya di sana diperiksa, tidak bisa sana mau, tidak perlu JPJS, suntik, tidak apa-apa, bayar walaupun tidak apa-apa. Cuma berapa sih, sampai 200, 165. Untung saya ada ibu gembala, itu saya sudah mau mengangkat saya ke Dewan Ibu. Anak-anak itu bisa angkat, saya bu, Mas Wahyu, ayo bu, dengan kita yang dekat saya begitu ya. Becak saya, ibu gembala belakangnya, di sana sudah ditunggu di OGD. Saya diterima, ditangani, langsung disuntik. Rasanya kok kempes gitu, tagihannya bengkak melambung gitu. Tuhan, terima kasih Tuhan sayang kepada saya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada hal mustahil. Tuhan yang penolong, Roh Kudus yang menjaga saya. Makanya jangan mengabaikan firman Tuhan ya. Jangan dibuang iman kita. Percaya saja, pasti Tuhan tolong. Teman saya banyak yang datang, saudara saya kirim pisang kepok, kirim bubur ayam. Ini tadi pagi-pagi sobat di saya bawa 2 kotak bubur ayam, tak makan 4 sendok tadi. Ayo diminum sih obatnya, sebelum makan. Ini tadi 5 sendok ya, sudah pagi malam. Kau berani kami kami.
memandang wajah-Mu senantiasa dan mengejar kehadiran-Mu Tuhan, sehingga jiwa kami bersorak, kemuliaan Allah akan disanjung di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan,
Kami akan dibawa dalam pujian penyembahan dalam Engkau. Berkati anak-anak yang masih muda ini Tuhan. Bermain musik, leader singer, pakai mereka Tuhan. Di mana mereka berada jadi dan album, nama Tuhan ditinggikan. Bapa, kami merasa tenang pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan, layakkan kami yakin dan percaya firman-Mu bisa menguat di dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Firman-Mu bisa memberikan keberkatan jika kami merasa kekurangan. Terima kasih Tuhan, menjadi alat-Mu di tempat ini. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Kunci hidup yang berkemenangan. Ya, sekali lagi untuk firman Tuhan pada pagi hari ini kita sama-sama belajar penyertaan Tuhan, kunci hidup yang berkemenangan. Kita buka pertama, Bapak Ibu, mari kita buka di Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ya, mungkin bisa tolong ditampilkan sambil duduk aja, tidak masalah Bapak Ibu ya. Tapi hari kita tetap menghargai firman Tuhan ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat hari-hari ini ya, kita harus tahu, kita harus sadar kalau kita sebagai manusia, kita jalani hidup, tidak ada yang mampu. Keadaan dengan sebegitu mudahnya berubah. Keadaan yang kita nilai aman, yang kita nilai nyaman, gitu ya, seketika, sekonyong-konyong itu bisa berubah. Apa yang kita andalkan, apa yang kita jaga, no bahasa Jawanya ya, tak jaga nih. Tapi ternyata dengan semudah itu bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan, Bapak. Bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita ada dalam sebuah privilege. Privilege itu sebuah keuntungan yang besar. Nah, hari-hari ini sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang membuat kita resah, gitu ya, sering dan akan mungkin terjadi. Saya tidak bisa bilang satu persatu, Bapak Ibu ya, tetapi di setiap hidup kita semuanya itu bisa terjadi. Tetapi kalau hal itu pun bisa terjadi, saya percaya Tuhan juga ada di dalamnya dan Tuhan campur tangan, Bapak Ibu. Kalau hal yang membuat kita terjadi, asalkan kita andalkan Tuhan dan kita libatkan Tuhan, pasti ada sesuatu keindahan di dalamnya. Dikatakan dalam Yosua tadi, dikatakan ya, bukankah telah kuperintahkan jangan kecut, jangan tawar hati. Karena orang yang hatinya kecut, hati yang tawar, Bapak Ibu, itu sebetulnya menjadi momok tersendiri. Kenapa? Mau jalan itu malas, mau menapaki hidup ini malas. Kalau Bu Narti tadi kesaksian, dia fokus dengan sakitnya, maka dia mungkin hari ini ya sik loro ya Bu ya, lah kami dituruti ya loro ya Bu ya. Kalau mau dituruti, maka kita akan sadar apa yang akan kita lakukan, kita jalani hidup. Kalau kita mau lihat keadaan hari-hari ini Bapak Ibu, segala sesuatu yang tidak pasti sedang terjadi. Puji Tuhan, selat sudah dibuka, gitu ya. Sekarang harga minyak turun, tapi pertama enggak turun kan? Tidak turun dong. Sekarang harga, ini sebagai ya, pengetahuan ya, dulu waktu harga minyak Musa, Abraham, ya ini puji Tuhan, hari-hari ini pemuda remaja lagi banyak belajar menyampaikan firman Tuhan. Hari ini melalui programnya Mbak Dinda sebagai ketua dan pengurus yang ada, meminta rekan-rekan ini untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau Tante Wuri kepingin tahu bagaimana Kevin kalau firman Tuhan, teko aja pas wae. Siap. Lah mulai Kevin Mas. Jadi aku ingin tahu. Kalau Bu Nasan pengen tahu Philip menyampaikan firman Tuhan, datang ke pas wae ya, karena kita belajar. Dan di dalam belajar itu kita pun bukan orang-orang yang suci, orang yang sempurna, orang yang baik. Yosua, ya, Musa, Abraham, Daud, bahkan Daud, ya, semuanya itu orang-orang yang nggak sempurna, orang-orang dengan permasalahannya sendiri. Tetapi kalau kita lihat hal dahsyat yang mereka hadap, yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, hal dahsyat itu semuanya bukan berasal dari mereka. Semua hal dahsyat yang terjadi dalam Alkitab murni bukan karena kekuatan para tokoh-tokoh ini, tetapi apa yang dilakukan, hal-hal yang terjadi Bapak Ibu, apa yang kita juga tahu dari Alkitab. Misalnya Musa, bentar lagi hari ini saya akan khotbah tentang Musa. Jadi membunuh, memang dia orang terpilih, tetapi Musa mau tidak mau, diakui atau tidak, dia membunuh seorang perwira Mesir. Lalu dia pun menjadi orang yang akhirnya harus diolah, diproses oleh Tuhan. Dia menjadi orang pribadi yang harus ikut dalam jalannya Tuhan.
Perkara-perkara ajaib yang terjadi membelah laut kosong itu bukan karena Musa ngetok begini Bapak Ibu. Semuanya terjadi karena Tuhan. Semua tokoh Alkitab sama seperti kita. Semua tokoh Alkitab hidupnya juga tidak sempurna seperti kita. Tetapi yang membedakan mereka dan yang sedang kita tuju adalah bagaimana Tuhan berkenan dalam hidup mereka. Kok penting? Dalam tokoh Alkitab, banyak tokoh Alkitab bukan orang sempurna, tetapi mereka menjadi luar biasa karena Tuhan menyertai kita. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa kemenangan bukan terutama karena kepandaian, kekuatan atau pengalaman kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita jago Bapak Ibu, kita berpengalaman, kita ahli, kita tahu, kita punya pengalaman, kita mungkin punya kekuatan keuangan, kita mungkin punya kekuatan fisik, kita mungkin punya kesehatan. Tetapi kalau itu bukan karena Tuhan, maka sesuatu tidak akan terjadi. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, ya, hal-hal ajaib tidak akan terjadi. Kalau kita penyertaan Tuhan memberikan kita keberanian untuk menghadapi tantangan. Mazmur 23 ayat yang keempat, Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ya. Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, mungkin ada Bapak Ibu kanan, firman Tuhan jadi jawaban, Tuhan pribadi yang jadi jawaban. Kalau kita lihat di sini bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan yang kedua membawa keberhasilan dan kemenangan. Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat 3, tinggal 3 ayat lagi Bapak Ibu ya. Kejadian 39 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, saat Yusuf dibuang oleh keluarganya, bahkan sudah dijual menjadi budak di Mesir, di dalam prosesnya itu Yusuf tetap andalkan Tuhan. Sehingga siapa tuannya Yusuf ini namanya? Potifar, ya, Bapak Potifar, bukan Nyonya Potifar ya. Tuan Potifar melihat bahwa Yusuf ini dalam setiap apa yang dia lakukan ada Tuhan beserta di dalamnya. Kalau Tuhan beserta di dalamnya, saya percaya Potifar bukan melihat ada sosok. Saya melihat kodamnya Yusuf ini kayak gitu. Orang lihat itu nyenang loh. Ya, orang lihat itu ketok kok. Orang tuh melihat itu kelihatan kok. Bagaimana? Bukan soal aura apa ya, bukan Bapak Ibu ya. Tapi saat Tuhan ada dalam kita, kita percaya sukacita itu melimpah. Sukacita yang ada dalam hidup kita melimpah dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan membawa keberhasilan dan kemenangan. Ya, yang selanjutnya Ulangan 31 ayat 8. Ya. Ulangan 31 ayat 8, tinggal 2 ayat lagi Bapak Ibu ya. Sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu, dialah yang menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebab Tuhan yang akan berjalan di depanmu dan akan menyertai engkau. Sebab Tuhan yang akan menjadi tameng dan akan memimpin kita. Ya, manusia itu kadang-kadang juga melakukan Bapak. Dalam sebuah peperangan, dalam sebuah organisasi, ada di depan kita dan Tuhan menyertai kita. Saya percaya Bapak Ibu, kemenangan pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Pemulihan pasti terjadi. Keadaan kita hari-hari ini memang sulit Bapak Ibu. Tetapi kalau kita andalkan Tuhan, kemenangan
pasti akan kita alami Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu ya, penyertaan untuk menjadi pemenang hingga akhir. Ya, Yesaya, ini ayat terakhir ya, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ya, Yesaya 41 ayat 10 mungkin bisa ditampilkan dulu, kita baca bersama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10. Ya, kita baca ya Bapak Ibu ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan bimbang. Ya, dikatakan aku akan menolong engkau. Ya, aku akan meneguhkan engkau. Jangan takut, jangan bimbang. Hari-hari ini banyak hal yang membuat kita juga ketakutan. Banyak hal yang membuat kita bisa bimbang. Tetapi kata Tuhan, aku akan memegang engkau dan akan meneguhkan engkau. Saat kita dipegang oleh Tuhan, saat kita diteguhkan oleh Tuhan, maju bersama dengan Tuhan, menapaki hidup bersama dengan Tuhan. Apakah sulit? Andalkan Tuhan. Sesuatu yang baik pasti terjadi. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Pemulihan mujizat pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya kalau Tuhan sertai kita, kemenangan pasti terjadi. Menang terhadap segala sesuatu. Menang beda dengan ini. Orang sakit, meskipun sedang sakit, tetap bisa menang. Kenapa? Saat Sadrak, Mesak, Abednego, harusnya kalau secara manusia, kalau mereka menang, arti menang, harusnya mereka tidak perlu masuk dapur perapian. Tetapi Sadrak, Mesak harus masuk ke dalam dapur perapian untuk tunjukkan kemenangan mereka. Kalau dia menang, harusnya dia bisa menang dari raja dan dia tidak masuk ke dalam gua singa. Tetapi Daniel harus masuk ke dalam gua singa supaya nyatakan bahwa kemenangan itu terjadi dari tempat yang menakutkan secara manusia. No, kalau dia mau menang, Bapak Ibu, dia tidak perlu untuk membangun bahtera dan dihina-hina orang selama prosesnya. Dan dia harus kumpulkan semuanya dalam bahtera. Saya percaya di bahtera itu enggak cuma mujizat tapi kerja keras. Kenapa Bapak Ibu? Nanti kita belajar lebih lanjut. No, saat hewan-hewan berpasangan ini masuk dan masuk apa yang Bapak Ibu sedang alami, dan saya tidak sekalipun tidak akan bilang hal itu sesuatu yang mudah. Tidak. Kita bertanding dalam pertandingan kita masing-masing dan kita percaya di dalam pertandingan kita berat Bapak Ibu secara manusia. Tetapi saat kita andalkan Tuhan, pasti kemenangan itu terjadi. Puji Tuhan, kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya undang untuk pemain musik dan kita akan siapkan langsung untuk apa yang Bapak Ibu sedang alami, dan saya tidak sekalipun tidak akan bilang hal itu sesuatu yang mudah. Tidak. Kita bertanding dalam pertandingan kita masing-masing dan kita percaya di dalam pertandingan kita berat Bapak Ibu secara manusia. Tetapi saat kita andalkan Tuhan, pasti kemenangan itu terjadi. Puji Tuhan, kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya undang untuk pemain musik dan kita akan siapkan langsung untuk pujian gunakan sebab-Ku berikan bagimu Allah yang mulia. Ku menjadi
akan berikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, berapa yang kami beri Tuhan dapat memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, semua mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat saudara kembali, sambil persembahan dijalankan, mari kita berikan pujian besarkan nama Tuhan. Kalau Ibu Eti sering kali merasa sakit bagian dadanya, jantung
yang merasa tidak enak Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau kami juga berdoa buat Ibu Narti, nyatakan terus kuasa-Mu, saat Engkau angkat, gantikan dengan kesembuhan yang sempurna. Bapak Nasang juga Tuhan Kau tolong, berikan terus kekuatan dalam kehidupan Bapak Nasang untuk tetap memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, dan Tuhan Kau terus menjamah, berikan kesembuhan yang sempurna. Ibu Asmini Tuhan Kau juga tolong, Kau pulihkan segala penyakitnya, Kau pulihkan kesembuhan kesehatannya ya Bapak. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih setiap kami yang hadir, kami juga berdoa buat Bapak Yohanes. Terus Engkau jamah Bapak Yohanes, berikan kesembuhan yang sempurna sehingga Bapak Yohanes boleh bersama kami kembali untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pribadi-pribadi kami yang ada pada pagi hari ini, kami sudah dijamah, kami sudah dilawat, kami sudah ditolong oleh Tuhan, sehingga kalau kami pulang, kami membawa kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami bersyukur kepada-Mu. Kiranya Engkau melimpahkan kami dengan kasih kemurahan, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, penyataan bakat tuntunan dari kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun menjauh. Berkati setiap kehidupan kami, keluarga, anak cucu menantu kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Pagi ini Tuhan, kami juga akan menerima, oh Tuhan, minggu berkat. Oh Tuhan, tangan-tangan yang sudah dicurahkan, Tuhan kami percaya apa yang kami tabur, apa yang kami buat untuk Engkau dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih.